Waalaikumsalam. Silakan masuk. Pak, Tolong ibu. makasih Pak. Selamat pagi Ananda. Pagi Pak. Ah, Bapak tadi Ananda sulit mencari ruangan Bapak tadi. Alhamdulillah saya tidak sulit Pak. Masa sulit? Apakah Anda sudah makan sebelumnya? Alhamdulillah tadi sudah Pak. Alhamdulillah. Apa keperluan Anda kemari? Saya mau konseling Pak. Sudah ya. Sebelumnya apakah Anda sudah mengenal dengan Bapak? Belum Pak. Perkenalkan, nama saya Selamat Hidayatullah, bisa dipanggil Hidayat. Dengan Anda siapa namanya? Nama saya Putra Pak. Oh baik. Di sini Putra sudah tahu dengan konseling tersebut. Belum Pak. Nah, di sini akan Bapak terangkan dulu sebelumnya apakah itu konseling. Konseling adalah permasalahan yang bisa Bapak bantu dan Bapak selesaikan terlebih dahulu. Apakah Anda sudah mengerti dengan konseling tersebut? Sudah Pak. Sudah. Bapak, Anda kan kemarin tadi ada permasalahan apa yang bisa Bapak bantu? Tadi saya mempunyai masalah kayak teman itu membeda-bedakan saya Pak. Baik. Apakah Anda sudah bertanya langsung kepada teman tersebut? Belum Pak. Belum. Gimana kok bisa Anda bisa langsung seperti itu menanggapinya? Dari sikapnya itu kayak dia menjauhkan saya Pak. Memang sikapnya seperti apa bisa menjauhkan Anda? Saya ngomong itu nggak didengerin, kalau udah keluar pas itu langsung pulang tuh. Oh gitu, seperti itu. Iya Pak. Nggak bisa langsung Anda ngomong sama teman tersebut. Apakah Anda bisa ada teman lain yang bisa mewakilkan Anda tersebut? Soalnya kami dikasih itu cuma berdua Pak, yang cowoknya Pak. Saya lebihnya cewek Pak. Lebihnya cewek. Iya Pak. Permasalahan lain ada bisa Bapak bantu? Kayak saya itu punya masalah keuangan itu Pak. Masalah keuangan seperti apa bisa Bapak dengarkan? Jadi orang tua saya memberi saya uang per minggu Pak. Baik. Dan jumlah 200.000. Di sini saya membeli beras, terus ada kendaraan yang harus diisi bensinnya Pak, dan juga olinya harus ditukar setiap bulan Pak. Baik, apakah ada permasalahan lainnya? Itu aja Pak. Itu aja. Iya Pak. Dari permasalahan yang pertama kan dari Ananda dijauhkan dengan teman. Iya Pak. Menurut Bapak sih lebih baiknya Ananda berbicara langsung ke teman tersebut agar Ananda tidak berpikiran negatif. Iya Pak. Kalau yang permasalahan kedua ini kan tentang ekonomi. Kalau saran dari Bapak sih, kalau masalah keuangan ini kan Ananda dikasih duit 200.000 sama orang tua. Kalau masalah jajan tadi bisa Ananda apa aja, kayak nasi bisa Ananda di tanah aja atau dimasak sendiri di kos. Mas tambal bisa Ananda beli. Kalau masalah bensin bisa Ananda langsung aja dibagi aja langsung ke bensin, misalnya Ananda langsung 100.000 dikirim, 50.000 nya langsung Ananda isi ke motor ke bensin. Iya Pak. Saya takut uang jajan itu nggak cukup buat saya seminggu itu Pak. Soalnya kan mungkin dari saya tugas kuliah itu kan kebanyakan non-print Pak. Oh, kalau masalah bensin bisa langsung Anda bagi, misalnya yang untuk bensin 50, kalau untuk ngeprint bisa Anda patokan, misalnya untuk ngeprint berapa kali bisa Anda langsung misalnya 100.000 untuk ngeprint, Anda sisihkan 100.000 itu untuk diprint. Iya Pak. Apakah sudah puas Anda? Sudah Pak. Sudah. Baik. Jadi ini Pak, yang pertama saya punya masalah tadi kayak teman itu dari saya. Yang kedua saya punya masalah keuangan soal jajan per minggu saya Pak. Yang susah itu mungkin dari yang pertama Pak. Soalnya kayak teman itu yang mungkin membeda-bedakan teman, ataupun mungkin takut sama saya itu Pak. Oh, seperti itu. Harusnya Anda akan berbicara langsung dengan teman tersebut biar Anda tidak negatif lagi. Ya, saya mungkin Bapak bisa membantu gimana cara mengatasinya Pak.
Kalau bisa Bapak membantu dengan cara ini. Anda bisa langsung berbicara langsung ke teman tersebut. Apakah ada permasalahan dengan antara kita berdua? Kalau ada kan bisa langsung diselesaikan dengan cara baik-baik saja. Yang bapak bilang itu kayak menjelaskan itu seperti apa ya Pak? Gimana bisa diulang lagi? Kayak gimana cara kita mau ngomong sama ngomong sama dia gitu Pak? Oh, dengan cara gini. Anda panggil teman tersebut, duduk berdua, empat mata, bicara dengan baik-baik, apa yang teman tersebut bisa menjawabkannya. Tapi saya takut kayak kita malah berantem kayak kayak kita malah berantem itu Pak, yang mungkin masalahnya tambah rumit gitu Pak. Tapi saya berantem sama teman kalau saya ngomong itu Pak. Kalau menurut Bapak sih, Anda coba dulu gitu, karena belum mencoba belum tentu juga gitu kan. Kalau bagusnya sih mencoba dulu gitu kan. Baik Pak. Dari yang permasalahan kedua tadi, Kayak mungkin saya jelaskan lagi ya Pak. Kayak susah mengontrol keuangan gitu Pak. wah susah mengontrol Itu banget. maksud saya tadi Pak. Soalnya Iya. kan saya di sini sebagai mahasiswa juga punya kebutuhan. Kayak ada yang lain mungkin di kampus itu ada yang harus dibayar kayak kegiatan penjurusan itu Pak. Oh, gitu. Di uang saya kan untuk ada kayak lomba lomba itu Pak. Nah, jadi setiap mahasiswa itu harus membayar uang uang untuk bisa mengikuti lomba atau kegiatan di kampus Pak. Jadi saya susah mengontrol Pak, soalnya kan dari 500.000 dari bensin 50, membayarnya itu 50 juga Pak, dan tinggal 100.000. Nah di sini saya juga membeli beras Pak, membeli beras. Nah, dari mana saya per minggu itu mungkin 70 tuh pengeluaran beli sama Pak. Jadi mungkin dari kegiatan di kelas saya fotokopi itu susah Pak, gitu Pak, kayak susah mengontrol keuangan itu Pak, karena keluarga saya cukup nggak 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 bisa memberi uang lebih, soalnya udah nggak tahu mau cari kemana lagi Pak. Soalnya kalau orang tua saya juga punya hutang yang harus dibayar Pak. Baik. Kalau menurut Bapak sih sarannya kalau untuk tadi kan 100.000 per minggunya. Kalau 50.000 untuk bensin kan yang 200 lagi 150 ya bisa Anda pakai misalnya kayak tadi kata Anda kalau untuk makan tadi 75.000 untuk sambalnya, nah bisa Anda Anda masak sendiri nasinya di rumah, beli sambal aja yang 5.000-an atau yang 10.000-an per harinya, Anda bisa menghemat pengeluaran Anda. Kalau untuk fotokopi tadi katanya kan kegiatan bisa Anda cicil misalnya kayak 5.000 atau 10.000. Kalau enggak dibuat aja uang kas di kelasan Anda agar bisa mempermudah Anda sesuatu yang membayar kegiatan ini. Saya sudah berjuang Pak, kayak mobil itu yang lebih murah gitu Pak, kayak di tempat kampus itu kan ada yang murah, jadi lebih menghemat gitu Pak. Jadi gitu saya untuk mencari keuangan itu Pak. Baik. Ya, kadang-kadang saya memang tidak makan gitu Pak, yang mau di laki kita orang bisa juga Pak. Kalau menurut Bapak sih kalau bensin itu bisa dikurangi lagi, misalnya tadi kan kata Anda 50.000. Kalau Anda bisa nyaman lagi bensin itu kayak 25.000 aja untuk bensinnya, yang selebihnya untuk Anda gunakan yang lain bisa juga. Agar Anda pas ada masalah atau kurang dana bisa Anda pakai dana 25.000 tersebut di tabungan Anda. Apakah bisa Anda pakaikan berikutnya? Bisa Pak. Ada masalah lain? Saya juga
mencoba masalah itu pak, kayak masalah apa? saya punya masalah keluarga pak. Keluarga seperti apa bisa Kayak katakan? ada keluarga dari keluarga ayah saya yang kayak menggabungkan saya gitu pak, kayak menentukan harga diri keluarga saya pak. Seperti apa bisa anda akan dijelaskan lagi lebih rinci lagi? Soalnya kayak kami dari keluarga yang eh, dari sejak keluarga ayah itu main bisnis kayak eh, alat-alat untuk pendidikan pak. Jadi berarti yang keluarga yang anda itu seperti ini berarti ya kepada bapaknya. Jadi kan tadi permasalahan Nanda ini kan ekonomi. Bisa Nanda diulang lagi permasalahan tersebut? Kayak kurang bisa mengatur keuangan gitu pak. Mengatur keuangan. Jadi pengeluaran Anda seperti apa? Nggak bisa banget. Pengeluaran Anda kan tadi kan Anda kan masalah dalam ekonomi yang Anda kan dikirim dari dana 100.000. Terus Anda memberitahu kepada Bapak bagaimana cara agar 100.000 itu bisa tahan dalam seminggu. Iya pak. Saya susah mengontrol itu lah pak. Kayak kalau keuangan itu cukup besar kalau jadi mahasiswa itu. Kalau menurut Bapak sih sebagai paslon lah, Bapak sarankan kepada Pak Nanda untuk dana yang bensin tadi bisa Nanda kurangi yang 50 di 25.000. Jadi 25.000 ini bisa Nanda simpan untuk digunakan untuk hal-hal yang lebih penting. Baik pak. Ada permasalahan lain lagi? Tidak pak. Tunggu dulu kan sampai tenang kok tidak apa, maksudnya kayak ada trauma apa gitu ah. Kan ada itu kan yang kayak nafas itu adik ini mah. Nah itu kita. Nah di sini kan Bapak sarankan, bayangkan aja sebelah sini nih orang tua Anda. Sini Bapak akan menggunakan teknik kursi kosong. Jadi Anda bayangkan sebelah sini ini orang tua Anda. Iya pak. Jadi bayangkan apakah itu ibu atau bapak Anda di sebelah sini agar Anda bisa berkomunikasi langsung. Silahkan Anda berkomunikasi langsung dengan ini. Nah, ini gini mah kalau kan sekarang mungkin dari semester 3 ini banyak pengeluaran dan saya juga susah untuk mengatur keuangannya. Jadi kita baru bisa memberi uang lebih supaya bisa mengatur keuangan dan uang itu habis tepat waktu. Iya nak, insya Allah mama usahain kalau ada uangnya, kalau mama bisa dapat uang bisa bapak mama transfer ke kita. Iya ma, terima kasih ya ma, sudah nganterin kita. Iya nak. Di mana pasangan Anda sudah membayangkan berkomunikasi langsung dengan ibu Anda? Alhamdulillah saya sudah tidak benar pak, mungkin saya membayangkan begitu pak. Tenang pak. Kalau ada lagi permasalahan yang bisa Bapak bantu Anda? Kayak kemarin 1 tahun yang lalu kayak itu pak, saya di 1 tahun kemarin saya mengalami kecelakaan itu pak. Saya traumanya di ketika saya menabrak dia, seakan-akan saya melihat darah itu pak. Darah itu.
Berarti Ananda kayak trauma lah gitu ya di Ananda ya. Sama melihat darah itu kayak takut aja gitu Pak. Jadi Ananda ke sini memberi solusi juga agar trauma tersebut bisa mengurangi gitu Iya, lah. Ya. Apakah Anda siap untuk mengikuti saran dari Bapak? Bisa Pak. Pejamkan mata Anda dan bayangkan kalau darah itu tidak takut lagi dengan darah tersebut. Tarik nafas Anda, bayangi, tenang, melihat darah tidak takut lagi. Tenang, bayangi darah tersebut tidak takut lagi. Tenang, bayangkan Anda tidak takut dengan darah lagi. Sekali lagi ya Anda, bayangin darah tersebut tidak takut lagi. Tenang, melihat darah tidak takut lagi. Tenang, melihat darah tidak takut lagi. Tenang, melihat darah tidak takut lagi. Buka mata Anda ya. Apakah Anda bisa mengulangi lagi? Bisa Pak. Coba Anda lakukan sendiri. Tenang, melihat darah tidak takut. Tenang, melihat kejadian itu tidak takut. Tenang, melihat darah itu tidak takut. Gimana perasaan Anda? Apakah sudah lega? Cukup tenang Pak. Apa nih? Macam-macam apa aja? Apakah Anda bisa mengikuti Bapak lagi? Bisa Pak. Tutup mata Anda dan bayangkan darah tersebut. Tidak takut lagi dengan darah tersebut. Kejadian. Berarti darah. Apakah Anda bisa mengulangi lagi? Bisa Pak. Tejamkan mata Anda. Tenang, melihat kejadian tersebut tidak takut lagi. Tenang, melihat darah tersebut tidak takut lagi. Tenang, melihat darah tersebut tidak takut lagi. Bapak coba lagi ya, sekali lagi. Tenang, melihat darah tidak takut lagi. Tenang. Bapak coba lagi ya, sekali lagi. Tenang, melihat darah tidak takut lagi. Tenang, melihat darah tersebut tidak takut lagi. Tenang, melihat darah tidak takut lagi. Bisa Anda buka mata sekarang. Bagaimana pesan Anda? Anda saya tenang Pak. Tenang. Berarti Anda tidak takut lagi dengan tersebut. Enggak ya. Apakah ada lagi permasalahan Anda berikutnya? Cuma itu saja Pak. Soalnya udah cuma saya cerita sama Bapak. Jadi terima kasih udah mau mendengar curhatan saya Pak. Tadi Anda. Dan intinya boleh, tapi yang Bapak akan sekarang instruksi penanganan penuh kepada Ananda tersebut dalam jadi kejadian tersebut. Apakah Anda bisa berbaring dulu? Bisa Pak. Silakan Anda pejamkan mata Anda dan gerakkan secara perlahan semua bagian badan untuk menciptakan posisi dengan nyaman dan tenang. Kemudian mulai mengandalkan badan
bagian demi bagian. Terlebih dahulu, perhatikan kaki kanan, tarik nafas secara perlahan, angkat kaki kanan setinggi 25 cm dari lantai, tahan, tahan, terus pertahankan sampai benar-benar jadi tegang. Kendorkan otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan napas secara tiba-tiba, gerakan kaki secara lemah lembut dari bagian kiri ke kanan ke kiri. Kendorkan sepenuhnya, lupakan keadaan kaki kanan. Lalu perhatikan kaki kiri, tarik nafas secara perlahan-lahan, kaki tinggi 25 cm dari lantai, tahan, tahan, terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendorkan otot-otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan napas dengan tiba-tiba, gerakan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendorkan sepenuh-penuhnya, lupakan keadaan kaki kiri. Kemudian arahkan perhatian pada otot pinggul, pantat, dan dubul. Tegangkan, kendorkan, tegangkan, kendorkan. Sekali lagi, tegangkan, kendorkan. Selanjutnya, perhatikan bagian perut, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan perut. Tarik nafas dan hembuskan udara melalui mulut serentak dengan mengeluarkan semua otot perut dan sikat rongga badan. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengeluarkan semua otot dada dan rongga dada. Pindahkan ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembangkan dada. Tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengeluarkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Pindahkan ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengeluarkan semua otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian bahu dengan tidak menggerakkan lengan. Gerakan kedua bahu sampai ke bagian depan dari badan. Kendorkan kembali dan biarkan ia turun dengan sendirinya ke lantai. Selanjutnya, perhatikan daerah bagian leher dengan perlahan dan lembut. Putarkan leher ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan kembali ke tengah seperti biasa. Kemudian kendorkan otot leher. Lalu perhatikan otot bagian muka. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Sekali lagi. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Lalu kendorkan. Ketukkan kedua bibir
dalam bentuk mencibir, kemudian kendorkan. Katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian kendorkan. Katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian katupkan. Tempatkan otot pipi dan kendorkan. Tempatkan otot pipi dan kendorkan. Dada dan rongga dada. Pindah ke bagian bahu dengan tidak menggerakkan lengan, gerakan kedua bahu sampai ke bagian depan dari badan, kendorkan kembali dan biarkan ia turun dengan sendirinya ke lantai. Selanjutnya, perhatikan daerah bagian leher dengan perlahan dan lembut. Putarkan leher ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan kembali ke tengah seperti biasa. Kemudian kendorkan otot leher. Lalu perhatikan otot bagian muka. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Sekali lagi. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Lalu kendorkan. Katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian kendorkan. Katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian kendorkan. Katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian katupkan. Tempatkan otot pipi dan kendorkan. Tempatkan otot pipi dan kendorkan. Tempatkan otot pipi dan kendorkan. Tegangkan ujung hidung dan kendorkan. Tegangkan ujung hidung dan kendorkan. Tegangkan ujung hidung dan kendorkan. Kerutkan kening, kemudian kendorkan. Kerutkan kening, kemudian kendorkan. Kerutkan kening, kemudian kendorkan. Sekarang Anda telah selesai mengendorkan semua otot untuk meyakinkan apakah seluruh bagian badan Anda telah kendor. Susunlah sekujur tubuh Anda melalui dari ujung kaki sampai ujung kepala untuk mengetahui apakah masih ada bagian yang belum kendor. Jika Anda menemui bagian yang belum kendor, usapkan perhatian Anda pada bagian ini dan kendorkan. Anda telah melakukan penenangan yang penuh. Jika Anda sekarang dapat keadaan tenang, Anda adalah bebas. Sebebas-bebasnya. Anda ibaratkan lautan, kedamaian dan ketenangan. Sekarang Anda bayangkan bahwa saat ini Anda berada di alam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Indahnya kicauan burung yang merdu, percikan riak air yang senada yang mengalir begitu tenang, mengejutkan, serta hembuskan angin yang mendesirkan kedaunan yang menghembuskan sepoi-sepoi. Anda bebas melepaskan pandangan Anda. Anda nikmati indahnya pemandangan yang hijau dan menyejukkan. Menikmati bunga-bunga yang bermekaran seiring dengan kedamaian hati yang Anda rasakan. Sekarang bayangkan Anda berjalan sesuka hati di alam yang bebas. Setiap langkah dan keinginan tanganmu disambut dengan indahnya bunga yang berwarna-warni.
Canda tawa kupu-kupu yang cantik berterbangan menemani Anda, membuat hati Anda begitu tentram, nyaman, dan penuh dengan kedamaian. Bayangkan Anda bagaikan seorang burung. Anda terbang jauh sesuai dengan keinginan hati Anda. Anda begitu bersenandung bersama alam, menyanyikan nada-nada yang indah yang Anda sukai. Tiada sesuatu apapun yang menghalangi Anda. Anda terbang, dan Anda hingga pada sebuah dahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Anda, dan Anda merasakan nyaman di sana. Sekarang Anda bisa membuka mata dan bisa duduk kembali. Gimana perasaan Anda setelah melakukan penenangan penuh? Ini sangat tenang, Pak. Sudah tenang. Apakah ada lagi permasalahan yang bisa Bapak bantu di sini? Sekian udah urusan saya, Pak. Oh, sudah. Kalau tidak ada lagi permasalahan Anda, apakah bisa kita tutup lagi konseling ini? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak, udah mendengarkan curhatan saya, Pak. Baik. Nanti kalau sudah ada kemajuan dari Anda, bisa Anda beritahu ke Bapak. Bapak lagi ada kesibukan juga selanjutnya. Kalau boleh itu Bapak tutup lagi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.